Oke, baik teman-teman. Sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam pada Bapak Giri Nur Pribadi sebagai dosen pengampu mata kuliah Total Quality Management. Selamat malam kepada narasumber hebat kita, Bapak Purwanto Asmoro, SE, yang telah turut hadir dalam acara webinar pada malam hari ini. Pak Pur belum ada. Baik, teman-teman, webinar pada malam ini, hari ini sebelum kita memulai acara webinar pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, untuk teman-teman yang belum on cam, untuk segera on cam terlebih dahulu, semuanya dimohon untuk on kamera. Dan dipakai backgroundnya biar kelihatan muka-muka cantik serta gantengnya. Masya Allah. Apa MC nggak bisa pakai background? Nggak apa-apa. Ya nggak bisa. Yang penting kalian on cam dulu. Iya, Sudah. sudah. Oke, baik. Kita buka acara webinar pada malam hari ini dengan bacaan Al-Quran Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Yang terhormat Bapak Giri Nur Pribadi, dosen pengampu mata kuliah Total Quality Management. Yang terhormat narasumber kita Bapak Purwanto Asmoro, SE, serta teman-teman sekalian. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan juga Mars Kebanggaan Data Bangsa. Pada operator dan teman-teman dipersilakan. Sirapi bro, sirapi.
terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa. Tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi, Universitas Pelita Bangsa. Tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Bersatu membangun Indonesia. Baik teman-teman, untuk meningkatkan acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama kepada dosen pengampu mata kuliah Total Quality Management Bapak Giri Nur Pribadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, penyelenggaraan webinar pakar yang menyertai mata kuliah Total Quality Management, harapannya kami dapat menyelenggarakan dengan baik, yaitu menyelenggarakan suatu kegiatan untuk dapat memberikan informasi kepada mahasiswa berkaitan dengan keterkaitan teori dan praktek dalam penyelenggaraan sehari-hari. Jadi berkaitan dengan itu, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Purwanto Asmoro dan juga seluruh panitia, terutama Ketua Panitia Pak Rofif dan Pak Hidayat, yang sebagai MC dan moderator, dan seluruh mahasiswa. Pada penyelenggaraan hari ini, Total Quality Management sebagai aspek produk, jasa, pelayanan maupun sumber daya manusia dapat terselenggara dengan baik. Terima kasih. Untuk itu, semoga acara sukses sampai mendokumentasikan di YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Giri Nur Pribadi atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pelaksana webinar ini, Bapak Muhammad Rofi Perdana. Waktu dan tempat saya persilakan. Coba ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Purwanto Asmoro SS selaku narasumber, dan yang saya hormati juga Bapak Giri Nur Pribadi selaku dosen mata kuliah manajemen mutu, serta rekan-rekan panitia dan seluruh peserta webinar malam ini. Saya harap untuk webinar malam ini
Semoga kita bisa menambah ilmu, mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, dan bisa mengimplementasikan prakteknya di lapangan. Akhir kata, semoga webinar ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baik, warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rofi Perdana atas sambutannya. Teman-teman, tahu nggak malam ini tuh kita akan membahas tentang apa? Sebelum dilanjut dengan moderator kita, saya sedikit akan menjelaskan bahwa malam ini kita akan mengadakan webinar tentang manajemen mutu dari dari kelas ke industri dengan memahami prinsip ISO dan penerapannya yang nyata di dunia kerja. Baik, kita langsung saja saya akan langsung menyerahkan kepada moderator kita yaitu Nisrina Divayasin. Kepada Mbak Nisrina, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, Nisrina. Oke, baik. Halo semuanya, selamat malam. Kami semua dalam satu ruangan. Di sini saya lanjut. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum Kepada warahmatullahi Bapak dosen dan Malam. juga Bapak Salam. narasumber dan rekan-rekan, saya ucapkan selamat datang dalam webinar bertajuk Dari Kelas ke Industri, Memahami Prinsip ISO dan Penerapannya yang Nyata di Dunia Kerja. Perkenalkan, nama saya Nisrina Divayasin yang akan memandu jalannya kegiatan pada malam ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir serta kepada narasumber yaitu Pak Purwanto SE dan juga Pak Giri selaku dosen yang telah, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Malam ini kita akan membahas bagaimana standar ISO yang selama ini mungkin kita kenal dalam konteks teori di ruang kelas benar-benar akan diimplementasikan dalam aktivitas industri dan dunia kerja. Kita mengetahui bahwa ISO bukan hanya sekadar dokumen standar, tetapi menjadi fondasi untuk memastikan kualitas, efisiensi, keselamatan, hingga konsistensi dalam berbagai proses kerja. Melalui webinar ini kita akan memahami yang pertama di sini ada mengenai prinsip-prinsip dasar ISO, yang kedua mengenai relevansinya bagi mahasiswa dan juga profesional, contoh nyata penerapan ISO di dunia industri, serta bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tuntutan standar. Tentunya ini akan menjadi sesi yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja, terutama kita semua yang telah ada. Oke, baik. Untuk memulai acara, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Purwanto Asmoro SE. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Baik, beliau merupakan selaku Supervisor PT Jababeka Infrastruktur Departemen ERC, yang telah berpengalaman dalam implementasi ISO di berbagai sektor industri. Beliau bekerja 30 tahun mengabdi di PT Jababeka, tentunya banyak pengalaman yang sudah beliau lalui. Di antaranya di bagian laboratorium air bersih, air limbah, customer service, keamanan, saat ini di ERC, State Regulation Compliant. Beliau akan membagikan wawasan dan pengalaman praktis yang sangat relevan untuk kita semua. Tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Purwanto Asmoro SE, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya moderator, dan selamat malam Bapak Giri Nur Pribadi sebagai dosen manajemen mutu, dan selamat malam semuanya adik-adik mahasiswa kita bangsa. Di sini kita akan memaparkan ya sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015. Perkenalkan, saya Purwanto Asmoro. Usia saya hampir 50 tahun. Saya bekerja di perusahaan Jababeka
terutama di anak perusahaannya yaitu Joba BK Infrastruktur. Sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti penyampaian saya kurang berkenan atau kurang materi atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan kita sampaikan materi ini. Tentunya adik-adik supaya bisa memahami, mengerti tentang materi yang akan saya sampaikan. Oke, baik. Kita mulai ya. Sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2015. Oke. Untuk slide pertama, ya ini mungkin adik-adik bisa lihat tuh gambar, ada produksi, ada pelayanan perbankan, ada pusat perbelanjaan. Nah, ini adalah quality atau mutu. Mungkin ada adik-adik mungkin bisa tahu perbedaannya ini apa yang telah ada di gambar. Jadi ada dua ya, ini satu produksi, satu pelayanan perbankan dan perbelanjaan ini sama. Ini adalah perbedaannya, satu quality untuk produk, yang satunya adalah pelayanan. Nah, tentu ada yang berbeda. Apa mutu di situ yang membedakan? Mutu pelayanan mungkin di dalamnya, nah di dalam pelayanan ini yang dimunculkan atau mutu yang diharapkan adalah jasa itu. Untuk perbelanjaan maupun perbankan bisa berupa fasilitas, bisa berupa kecepatan waktu pelayanan di perbankan. Nah, itu yang diharapkan. Untuk produksi juga begitu. Untuk produksi itu mutunya adalah suatu produk yang bisa diandalkan. Oke, slide berikutnya. Nah, apa itu mutu? Mutu ini di sini muncul berbagai sumber ya. Yang pertama dari Kaoru Ishikawa nih, tahun 1915 sampai 1989. Itu menurut beliau itu kan mutu berarti kepuasan pelanggan. Nah, menurut Ishikawa begitu, kepuasan pelanggan. Nah, beda lagi dengan mutu berdasarkan Philip Bayard Crosby. Ini tahun 1926 sampai 2001. Itu menurut beliau, mutu itu berarti kesesuaian terhadap persyaratan. Nah, ini kan tentunya berbeda ya. Menurut Joseph Moses Joran, tahun 1904 sampai 2008, mutu itu berarti kesesuaian dengan penggunaan. Nah, jadi memang berbeda-beda ini. Satu lagi menurut William Edward Deming, tahun 19 sampai 1993 ya, 1900 sampai 1993, menurut beliau itu mutu itu memenuhi dan melebihi harapan serta kebutuhan pelanggan dan peningkatan berkelanjutan. Nah, itu mutu menurut beliau ini. Ada beberapa sumber nih. Oke, slide berikutnya. Nah, tadi ada mutu barang, ada mutu pelayanan yang terkait gambar yang sebelumnya ya. Ada mahasiswa. Jadi kalau mutu barang terkait produk itu ada ketepatan
ada konsistensi, ada tanggapan pada pelanggan, ada keahlian, di situ ada keramahan, ada kemudahan kontak, komunikasi, pemahaman pelanggan, jaminan teknisi, dan sesuatu yang bisa dilihat. Ini menurut barang produk. Yang satu lagi tadi jasa atau pelayanan. Itu mutu barang atau mutu pelayanan, spesifikasi, dimensi, dan karakteristik. Masa pengguna dan ketahanan atau keamanan produk, keamanan produknya, dan keterkaitan standar, pemeliharaan atau penggunaan energi dan bahan baku, dampak terhadap lingkungan, biaya, operasi, keindahan. Nah, ini adalah perbedaan antara produk dan pelayanan atau jasa tadi. Itu adik-adik bisa membedakan ya. Tapi semua itu tergantung, ini semua terkait mutu. Oke, next berikutnya. Nah, untuk mutu sendiri itu di dalamnya harus mengerti, menerima, memenuhi, dan melebihi ekspektasi pelanggan secara terus-menerus sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. Cocok untuk penggunaan atau system for use. Derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inhere dalam memenuhi persyaratan ISO 9001 serta definisi. Oke, untuk selanjutnya, nah ISO 9001 itu ini pengertian ya semuanya ya adik-adik ya. Standar sistem manajemen yang difokuskan pada memenuhi persyaratan pelanggan dan regulasi guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, sesuai dengan tadi pekerjaan saya ya. Compliance, menjamin konsistensi produk dan atau jasa yang dihasilkan. Ini jadi ada tiga T tadi ya, memiliki fundamental untuk selalu memperbaiki kinerja secara berkesinambungan. Nah ini oke. Untuk slide selanjutnya. Nah, apa itu ISO 91 dan bagaimana perjalanannya? Jadi ISO itu apa? Singkatannya adalah itu International Organization for Standardization. Nah, ini ISO ini adik-adik, ini independen ya sifatnya. Jadi dia tidak dinaungi oleh suatu negara atau yang lain. Jadi ini sifatnya independen. Nah, ISO ini diambil dari mana? Dari ISO tadi. Grade, equal. Ini dasarnya. Nah, untuk ISO 9001 itu ada nomor, itu nomor ID yang unik. Karena unik, yaitu karena khusus untuk manajemen. Kalau yang 2015 tahun saat dipublikasikan, jadi setelah beberapa versi ya, setelah di revisi terakhir ISO 9001 ini 2015. Nah ini perjalanan ISO 9001. Yang pertama itu tahun 1987. Itu dia memunculkan quality assurance berupa 20 elemen. Nah, satu rilis. Dan setelah itu ada revisi lagi tahun 1994. Itu juga memunculkan 20 elemen, tapi ditambah
minor change. Ada revisi lagi tahun 2001. Nah, ini perjalanannya panjang nih ya. Versi tahun 2000. Dia memunculkan quality management process approach. Ada minor change-nya. Terus ada revisi lagi tahun 2008. Jadi memang perjalanannya panjang ya. Ada beberapa revisi. Yang 2008 ini dia menghasilkan proses approach minor change. Nah, yang terakhir yang mau kita bahas itu yang revisi terakhir tahun 2015 yang memunculkan high level structure untuk minor change. Saya kira itu ya perjalanan ISO 9001. Jadi dimulai tahun 87 nih, adik-adik. Oke, baik. Untuk slide berikutnya. Nah, prinsip manajemen mutu. Ya, prinsipnya apa? Supaya ini bisa berjalan, manajemen mutu itu harus fokus ke pelanggan. Kedua, kepemimpinan. Kalau kita nggak fokus ke pelanggan, nanti tidak menimbulkan quality kan. Yang kedua, kepemimpinan. Nah, ini sangat penting nih, kepemimpinan ini. Dalam organisasi kan harus ada pemimpin, terus keterlibatan orang. Jadi ada keterlibatan orang, ada pendekatan proses, ada peningkatan, ada pengambilan keputusan berbasis bukti. Nah, ini biasanya berupa gambar, berupa tertulis. Yang satu lagi manajemen hubungan. Nah, ini prinsip-prinsip manajemen mutu. Harus dijalankan ini semua. Oke, untuk slide berikutnya. Nah, ini persyaratan ISO 9001 versi 2015 yang ada beberapa klausulnya, ada 10. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup, apa yang mau dikerjakan. Yang kedua, acuan normatif. Yang ketiga, klausul istilah dan definisi. Yang keempat, konteks organisasi. Ini banyak ya, adik-adik ya. Ada 10. Yang kelima ini kepemimpinan. Yang keenam, perencanaan. Nah, yang ketujuh, dukungan operasional, evaluasi kerja, dan terakhir peningkatan. Nah, ini untuk manajemen ini harus dijalankan semua ini. Supaya apa? Supaya di dalam perusahaan itu ada peningkatan, ada tujuan, ada target yang dicapai. Jadi ini harus dijalankan. Baik, untuk selanjutnya. Sudah selesai ya. Mungkin dibalik lagi yang tadi. Nah, untuk ruang lingkup ini ya. Ini saya akan cerita bagaimana mengimplementasikan ISO 9001 ini ke pekerjaan. Nah, di dalam pekerjaan saya ini ruang lingkup ini tentunya di dalam pekerjaan itu kan pekerjaan saya di JI Jawa Bika Infrastruktur itu saya bagian ERC, Estate Regulation Compliant. Nah, di dalamnya itu ada lingkungan, ada apa namanya, apa namanya, ada lingkungan, ada monitor building. Nah, di departemen saya ERC itu jadi ruang lingkupnya itu. Nah, acuannya
undang-undang atau estate regulation. Jadi di kawasan itu untuk klausul 2 itu acuannya tata tertib kawasan. Jadi ruang lingkup untuk pekerjaan acuannya tata tertib. Nah, istilah dan definisi ini itu tadi. Jadi di dalam pekerjaan saya ada 2 istilah untuk lingkungan sama untuk building ya. Pelanggaran di sini khusus untuk pelanggaran saya. Nah, konteks organisasi, tentunya di organisasi saya kan ada struktur organisasi. Nah, di struktur organisasi itu jelas ya perintah untuk ruang lingkupnya apa, acuannya apa. Tentunya di dalam struktur organisasi ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini sebenarnya setiap orang harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi kalau ada masalah itu harus bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita melaporkan ke atasan. Setelah kita ketemukan masalah di dalam pekerjaan saya nih, seumpama nih, kita harus punya perencanaan. Mau diapakan masalah ini? Mau diselesaikan seperti apa? Nah, tentunya kan banyak yang harus direncanakan untuk menyelesaikan. Nah, dukungan di sini adalah manajemen. Bagaimana manajemen kita mendukung perencanaan kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi semua terkait ya adik-adik ya. Terus operasional. Operasional di sini bagaimana kita untuk melakukan penyelesaian di dalam masalah pekerjaan itu. Jadi kalau sudah selesai, kita tidak bisa meninggalkan begitu aja. Kita harus evaluasi kerja kita. Jadi kekurangan apa yang sudah kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Secara waktu kurang cepatkah atau kurang efisienkah? Nah, kita harus evaluasi. Jadi evaluasi ini juga penting ya adik-adik ya. Supaya ke depan pekerjaan kita lebih cepat, lebih efisien. Nah, setelah kita temukan evaluasi, kita harus merumuskan untuk meningkatkan itu, untuk mengimplementasikan di dalam pekerjaan itu. Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Ada 10 klausul tadi di dalam pekerjaan saya di Jabodetabek Infrastruktur. Nah, untuk gambarannya, adik-adik, pekerjaan saya ini khususnya di pelanggaran. Jadi ada 3 pekerjaan yang harus saya lakukan. Yang pertama itu pelanggaran gedung. Yang kedua adalah pelanggaran jalur utilitas. Yang ketiga adalah pelanggaran parkir di depan perusahaan. Nah, ada 3 itu yang ada dalam pekerjaan saya. Di salah satu pelanggaran gedung itu adalah sesuai enggak peraturan kawasan untuk gedung tersebut. Di situ salah satunya adalah salah satu pabrik di kawasan itu harus memenuhi GSB, garis padan bangunan. Nah, tentunya aturan dari kawasan ini adopsi dari aturan pemerintah. Jadi kita pengawasan di seluruh pabrik harus memenuhi atau
mematuhi peraturan-peraturan itu. Untuk gedung itu, nah untuk utilitas. Nah, utilitas itu biasanya perusahaan memakai jalur utilitas yang tidak berizin. Nah, kita harus luruskan itu. Di tata tertib kawasan itu kan sudah jelas aturannya. Semua jalur utilitas itu tidak boleh digunakan untuk apapun. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran perusahaan terhadap utilitas itu berupa biasanya nomor 1 untuk parkir motor. Yang kedua untuk dicor untuk penempatan barang atau di paving block. Nah, ini bentuk-bentuk pelanggaran. Nah, kenapa tidak boleh bentuk pelanggaran ini? Kenapa tidak boleh? Karena jalur utilitas itu adalah di dalamnya jalur utilitas itu ada berupa pipa air bersih, air limbah, kabel listrik, kabel FO, ada pipa gas, dan lain-lain. Nah, perlu ada diketahui ya, jalur utilitas itu adalah posisinya ada yang di depan perusahaan, di luar pagar. Di situ ada manhole juga untuk jalur limbah. Nah, itulah yang kita pantau terus supaya tidak digunakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah tadi pekerjaan saya pelanggaran parkir. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu dia sudah melanggar GSB, garis badan bangunan, sehingga lokasi di dalam perusahaan itu penuh dengan bangunan, sehingga tidak memiliki parkir, tidak memiliki kantin, tidak memiliki ruang dipakai full untuk produksi. Nah, ini suatu pelanggaran. Nah, kehadiran ISO untuk manajemen itu untuk mengatur itu, mengawasi itu semua, supaya kita bekerja pada jalurnya. Nah, disitulah pentingnya ISO 9001 versi 2015 yang sudah direvisi yang terbaru. Saya kira cukup sekian adik-adik materi dari saya sebagai pembicara, dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke moderator atau MC. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Mungkin ada 2 atau 3 ya, supaya menghemat waktu. Silakan. Wah, bagus sekali ya teman-teman pemaparan materi dari Bapak Purwanto Asmoro SE pada malam ini. Sekiranya itu kita sudah memasuki lingkup kerjanya ya. Tadi di bagian mengenai yang paling dalam ini ada di bagian persyaratan ISO 9001 di 2015 ya. Beliau menjelaskan mengenai bagian 1 sampai 10-nya. Yang pertama ada mengenai ruangan lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan operasional, evaluasi kerja, dan juga peningkatan. Tadi kita sudah dicontohkan mengenai ruang lingkup kerja beliau nih, ada 3 bagian ya. Yang pertama tadi saya dengar ada mengenai tentang pembahasan lahan parkir nih, terutama di daerah Jababeka. Mungkin teman-teman pernah lihat kan di sini PT-PT tuh kadang mungkin bagian parkirnya yang kita lihat sesekali mungkin ada yang parkir di luar mobil-mobilnya. Nah, itu mungkin pekerjaan dari salah satu pekerjaan beliau, betul tidak Bapak Purwanto Asmoro SE? Ya, betul sekali. Nah, tuh bagian Bapak ini tuh tadi menangani itu salah satunya teman-teman yang sudah dia paparkan pada materi yang tadi. Baik teman-teman, sepertinya terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materi yang sangat informasi dan juga bermanfaat bagi kita semua.
Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab ya agar mempersingkat waktu karena ini sudah malam. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan kalian bisa aktifkan kameranya dan menyebutkan nama serta NIM-nya. Baik, teman-teman, ada yang Izin ingin bertanya ditanyakan? boleh, Kak? Silahkan. Kita masih Izin bergabung dengan bertanya. Bapak Purwanto Asmoro SE yang siap menjawab pertanyaan dari kalian nih seputar mengenai pembahasan ISO. Kira-kira siapa adakah yang mau bertanya? Baik, saya ingin bertanya. Barangkali dari Pak Giri ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Ya, tadi itu siapa? Pak Irunisa ya? Oh iya, baik. Ada Kak Khairenisa, silahkan bertanya, Kak. Dipersilahkan. Terbuka kepada Pak Purwanto Asmoro SE. Baik, selamat malam Pak Purwanto SE. Ya, selamat malam. Mohon izin bertanya ya Pak. Boleh, silakan. Jadi untuk seputaran perusahaan Bapak saat ini apakah sudah termasuk ISO atau belum ya Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali, Adik Irunisa. Jadi selama ini perusahaan Jababeka Infrastruktur sudah di ISO-kan atau belum gitu ya? Ya, betul Pak. Ya, baik. Jababeka Infrastruktur itu perusahaan yang berkembang ya. Nah, tentunya perkembangan ini tidak mungkin tidak karena ISO. Jelas sekali untuk meningkatkan perusahaan, untuk perusahaan supaya bisa berkembang, itu kita harus pakai standar internasional, yaitu ISO. Nah, ISO yang ada di Jababeka Infrastruktur itu mulai ISO manajemen yang 2001, ISO 19.000, 14.000 dulu lingkungan, ISO 19.000 sampai ISO 25.000. Jadi sudah banyak ISO yang dilakukan JPK untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Saya kira itu, jadi ada beberapa ISO ya. Jadi ada tambahan sedikit. Jadi ISO itu adik-adik dalam memperoleh ISO ini tidak semerta-merta langsung ISO 14.000 tentang lingkungan atau ISO 19.000. Enggak, harus dari ISO yang bawah dulu, yang manajemen dulu, yang untuk keperluan perusahaan. ISO 9.000 yang kita bahas tadi untuk manajemen mutu itu dasar. Jadi harus dari dasar dulu ya, baru meningkat ke ISO selanjutnya. Saya kira itu, Adik Indonesia, mungkin puas dengan jawaban saya. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sudah cukup. Ya, mungkin yang lain. Saya izin bertanya, Pak. Nah, silahkan Kak Muhammad Reza Ardiansyah bisa Oke, silakan. pertanyaannya, silahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Reza. Saya ingin bertanya kepada Bapak nih, yang telah berpengalaman dalam implementasi ISO di berbagai sektor industri. Pertanyaannya, pada perusahaan yang sudah menerapkan ISO seperti pada perusahaan yang Bapak jalani sekarang, apa saja sih plus minus yang dihadapi pada perusahaan yang sudah menerapkan ISO tersebut, Pak? Oke, terima kasih. Jadi gini, perusahaan yang tidak menerapkan ISO biasanya manajemennya amburadul, dan itu mereka tidak bisa berbisnis ya dengan perusahaan-perusahaan yang tarafnya internasional. Biasanya perusahaan-perusahaan internasional itu dia akan menanyakan, paling enggak menyetarakan tentang manajemen mereka. Sudah sesuai enggak?
Soalnya di dalam ISO ini kan mengatur semuanya. Bagaimana transaksi, bagaimana berbisnis. Jadi jelas sekali di sini ya, antara perusahaan yang tidak menerapkan ISO dan mengikuti ISO. Jadi untuk perkembangan perusahaan yang lebih cepat, kita harus mengikuti standar internasional. Salah satunya ISO. Nah, saya kira jelas di sini ya, adik-adik. Kalau kalian untuk bisa berkembang cepat ya harus mengikuti zaman. Apa yang berlaku di situ, kalian ikutin. Saya kira itu jawabannya. Mungkin bisa mengerti. Baik, Baik, Pak. Terima gimana kasih, untuk Pak. Kak Reza? Jawabannya nih dari Bapaknya, dimengerti atau tidak? Kira-kira masuk tidak? Apa plus minus dari si perusahaan yang Bapaknya jalankan? Kira-kira. Ya udah, saya udah lumayan paham lah apa Ya, apa saja plus dan minus yang dihadapi. oke. Oke. Jadi gini, prinsipnya ISO itu mengatur kestandaran semuanya. Jadi tidak ada batasan kita bekerja, juga ada batasan kita tidak bekerja gitu. Apa yang kita kerjakan itu semua tertulis, dan apa yang tertulis kita kerjakan. Jadi sesuai. Nah, jadi gitu teman-teman. ISO ini tuh sangat membantu kita dalam pekerjaan loh, terutama tadi yang seperti Bapak Purwanto Asmoro SE sebutkan di sana. Benar-benar membantu. Jadi apa yang tertulis sudah pasti kita kerjakan dan yang sudah pasti kita kerjakan itu yang sudah pasti tertulis dalam si konsep ISO tersebut kayak gitu. Ya, gitu. Jadi tidak ada kata lupa, tidak ada kita yang melebihi standar, melebihi pekerjaan, semua teratur. Benar-benar. Jadi semua tuh sesuai standar ya, Pak ya. Oke, iya, saya kira begitu. Baik teman-teman, sepertinya ada lagi satu kesempatan nih, karena waktu masih cukup. Mungkin satu penanya lagi, kira-kira masih ada tidak ya yang ingin bertanya lagi? Saya Izin bertanya. persilahkan. Baik, Izin bertanya, Kak. Ya, eh, boleh. dari Silakan. Kamesha Bunga, silahkan Kak, bisa ditanyakan pertanyaannya kepada Bapak Purwanto Asmoro SE. Baik, perkenalkan nama saya Misha Bunga. Selamat malam, Pak. Izin Selamat bertanya. malam. Menurut Bapak tuh, apakah PT Jababeka ini udah menjalankan ISO dengan baik dengan sejauh ini? Menurut Bapak tuh kayak gimana? Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya, apakah perusahaan Jabeka menjalankan ISO dengan baik? Semua perusahaan yang menjalankan ISO tentunya menuju ke baik. Nah, tapi tidak ada kita menjalankan ISO dengan sempurna. Pasti ada temuan-temuan atau kesalahan-kesalahan. Itu udah pasti, karena kan karyawannya banyak, pekerjaannya banyak. Nah, disitulah gunanya ISO. Di mana letak kesalahan itu? Nanti yang kontrol ISO. Jadi kesalahan di mana nanti ditulis, dilaporkan, tadi yang sesuai klausul-klausul ya, dilaporkan ke atasan atau pimpinan, nanti dirumuskan, direncanakan, dan diselesaikan. Nah, habis itu dievaluasi dan ditingkatkan tadi. Nah, di situ semua perusahaan mengalami itu. Makanya untuk mengontrol suatu perusahaan terkait ISO adalah adanya audit. Audit di sini untuk mengetahui di mana letak kesalahan, kesalahan ringan atau kesalahan berat. Nah, itu yang akan dievaluasi dan diperbaiki. Saya kira itu jawabannya. Adik siapa? Meisha ya. Pertanyaan bagus sekali. Terima kasih, Bapak. Jawabannya Kita beri tepuk tangan dulu nih untuk Kamesha Bunga. Pertanyaannya bagus dan begitu pun jawaban dari Bapak Purwanto Asmoro SE sangat menarik dan juga cukup puas untuk menjawab pertanyaan kita semua. Baik, teman-teman, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena ini sudah semakin malam.
Tidak terasa, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber atas materi yang luar biasa, serta kepada seluruh peserta atas partisipasinya, terutama yang telah aktif nih dalam bertanya. Harapan saya webinar ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bekal dalam perjalanan karir kita semua di dunia industri nantinya atau dimanapun kita berada. Kita sudah mengerti mengenai pembahasan soal ISO ini. Baik, untuk ini sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya akan kembalikan ini kepada MC lagi. Sebelumnya saya Nisra Diva izin pamit dari layar monitor ini. Saya akan kembalikan kepada kakak MC-nya yaitu Kak Farid. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih saya juga kepada kakak moderator juga Pak Purwanto Asmoro yang telah memaparkan materi dengan sangat baik dan juga sangat informatif ya teman-teman. Harapan saya untuk kita bisa semua mengimplementasikan ini di kehidupan kita karena kan seperti kita tahu politik ini sangat penting bagi kita ke depannya. Baik, tanpa terasa kita sudah hampir menuju ujung acara daripada malam ini. Sebelum ditutup, mungkin teman-teman udah ada yang isi link absen yang sudah dikirimkan, serta minta tolong untuk on cam dulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi semuanya. Kita on cam dulu, Riko. Kita on cam semua, kita akan melakukan sesi dokumentasi. kita lu sini. Udah. Jadi teman-teman sudah on cam semua untuk Kak. Maju. Untuk Kak Apip boleh di capture. Ya. Lalu teman-teman Kak Apipnya belum ngasih aba-aba. Sabar ya. Lu on cam, Pip. Baik, saya hitung ya. 1, Ya, 2, 3. Oh iya. Tunggu sebentar. Lagi teman-teman lagi. Sebentar ya. Aduh, ketua panitia belum on cam. Ya walaupun samping saya sih sebenarnya. Oke. Oh, Satu. saya ulang bentar ya teman-teman karena tadi ketua panitianya belum masuk. Oke. Apa-apa 1, dari Kak Apip 2, ya. 3. Oke, kita tepuk tangan bareng-bareng pas lagi on cam yuk. Baik, sekali lagi 1, 2. Ya, kita sudah tanpa kerasa kita sudah berada di dalam ujung acara. Udah pada ngisi absen kan? Untuk Pak Giri juga terima kasih telah hadir menemani Zoom webinar pada malam ini. Kepada Pak Purwanto juga terima kasih telah hadir. Dan serta teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada malam ini. Pak Giri, sebelumnya izin nanya Pak, untuk kelas kami bagaimana Pak? Kita tetap masuk atau gimana Pak? Maksudnya? Maksudnya kita masih masuk kelas Kamis? Oh ya, tetap. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke teman-teman. Sekian acara webinar pada malam hari ini. Saya Farid Hidayat selaku MC dan pembuka acara mengaturkan mohon maaf apabila banyak salah baik kata maupun perbuatan. Saya tutup acara dan juga terima kasih kepada para panitia yang sudah turut membantu untuk berjalan acara webinar pada malam hari ini. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Record.